Selamat datang di Skin View. Episode kali ini kita akan mereview sekaligus ngebattlein Tamago Ada face wash dari Hada Labo Indonesia karena ada yang versi face wash aja dan yang plus makeup remover. Kalau kalian penasaran, langsung aja. Oke, kita mulai dari persamaannya. Jadi mereka berdua sama-sama dari seri Tamago Hada, sama-sama udah BPOM. Terus karena dari Tamago Hada, key ingredients yang dipakai itu AHA sama BHA. Jadi menurutku dia termasuk ke exfoliating face wash. Nah, karena ada bahan aktifnya, jadi dia tidak bisa digunakan untuk anak di bawah usia 3 tahun ya. Oke, next kita ke perbedaan mulai dari packaging. Untuk kemasan depan maupun belakang, karena desainnya sama-sama simple, jadi agak sulit membedakannya ya. Cuman di sini aku melihat ada perbedaan di call center. Ini cuman ada di yang face wash biasa. Nah, aku nggak tahu apakah emang beda atau gara-gara tahun produksinya aja yang beda. Soalnya aku beli yang makeup remover itu 1 tahun lebih awal, jadi mungkin ada upgrade kemasan, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas yang belakang ini kan lengkap banget ya, ada klaim cara pakai, ingredients, keterangan produksi, keterangan BPOM. Nah, yang jelas itu perbedaannya cuma di klaim aja, tapi kan karena dia tulisan tok mungkin agak sulit membedakan. Jadi kalau misalkan kalian mau beli terus kalian mau milih salah satu, nah kalian bisa lihat di sini ada keterangan makeup removernya atau enggak. Next kita ke perbedaan paling krusial, yakni komposisi. Jadi keduanya sama-sama minimal ingredients, nggak ada alkohol, nggak ada fragrance, nggak ada koloran. Meskipun yang satu katanya no alkohol dan yang satunya lagi no etanol. Cuman setelah aku cek lagi di makeup remover itu nggak ada alkohol selain etanol sih. Jadi kayaknya sih sama-sama nggak ada alkohol gitu. Terus klaim tambahannya yang makeup remover itu no mineral oil. Menurutku sih ini kayak buat ngeyakinin kita gitu loh kalau oil yang dia pakai itu bukan mineral oil, karena dia masih pakai castor oil sama seed oil. Nah, ini adalah ingredients yang dipakai sebagai makeup remover atau oil cleanser gitu. Terus dua-duanya masih ada paraben. Kalau kalian tim anti paraben ya. Tapi kalau aku sendiri nggak ada masalah, apalagi dia udah di akhir banget, jadi no problem. Terus next kita ke ingredients utama. Jadi yang face wash itu yang pertama ada air, sementara air di makeup remover itu urutan ketiga. Jadi kalau dari sini kita bisa tebak yang face wash itu teksturnya bakal lebih cair. Nah, untuk key ingredientsnya dia pakai AHA sama BHA. Yang AHA itu pakai glycolic acid. Di face wash itu dia 0,98%. Terus yang makeup remover itu lebih tinggi, 1,001%. Jadi meskipun yang di makeup remover itu dia udah di baris keempat, yang face wash di baris ketiga, tapi ingredientsnya lebih tinggi yang di makeup remover ya. Nah, gimana dengan BHA? Dengan BHA itu yang di face wash udah di list terakhir, cuman kita nggak tahu pasti ya dia berapa persentasenya. Sementara yang salicylic acid di makeup remover itu di 3 dari bawah, jadi nggak yang terakhir banget. Nah, dari segi tekstur, waktu awal kita tuang itu keduanya mirip, warnanya sama-sama putih dan teksturnya sekilas kayaknya creamy padat gitu ya. Tapi setelah dirasakan ternyata yang makeup remover itu lebih creamy dan lengket gitu. Sementara yang si face wash biasa lebih cair dan nggak sepadat yang makeup remover. Terus ada tekstur gerinjel-gerinjel gitu. Cuman aku nggak tahu apakah ini punya aku doang. Yang jelas aku belinya di toko kosmetik yang terpercaya sih. Terus setelah aku aplikasikan secara merata, gerinjel-gerinjelnya tadi menyatu gitu, tapi nggak sepadat yang makeup remover. Begitupun waktu aplikasikan dengan sedikit air, yang makeup remover juga masih sama, lebih putih padat busanya. Beda halnya ketika aku aplikasikan dengan air yang cukup banyak, dua-duanya busanya minim, cuman masih ada busanya ya. Ini aku airnya kebanyakan. Terus dia itu ngelembapin dan glowing gitu. Nah, ini finish setelah aku bilas. Keduanya itu sama-sama masih ngelembapin gitu, teksturnya jadi halus banget, kayak bokong bayi kalau aku bilang. Terus ada sedikit tackiness gitu yang menandakan kalau kita itu dikasih kelembaban gitu loh sama dia. Nah, itu kelihatan kan ada lapisan yang lembab gitu pas aku oles. Terus ini kan masih agak-agak basah. Nah, sekarang aku lap gitu, dan waktu aku lap udah agak kering, dia tuh masih tetap lembab, nggak yang terus jadi kering, terus masih lebih cerah dan lebih glowing juga.
tapi cerahnya nggak lebay ya, masih yang cerah natural gitu, kayak lebih bersih aja. Oke, yang paling ditunggu-tunggu karena emang perbedaannya itu di sisi makeup remover, jadi aku coba tes pakai foundation sama lip cream. Di sini aku foundationnya pakai Wardah yang lightening itu. Awalnya aku coba oles merata, terus aku kasih si face washnya, tapi menurutku aku butuh yang ekstra gitu, jadi aku tambahin lagi, cuman malah jadi medok banget. Sama yang satunya lip cream, aku pakai lip cream Naswi. Nah, di sini cleanser lain itu sebagai pembanding aku pakai Emina Bright Stuff. Nah, kalau kalian lihat hasilnya, ini adalah hasil silk coat pakai micellar water setelah aku bilas. Yang Emina kelihatan lebih sedikit ya, karena emang area di tanganku itu emang lebih sempit. Terus yang si makeup remover itu emang ada area yang sedikit ketebelan, itu kayaknya gara-gara overlap si areanya Emina. Karena emang silk coat aku yang aku sobek itu kelebaran. Terus kalau misalkan kalian mau fokus, kalian lebih baik di yang bagian bawah, karena ini emang area yang aku gosok banget pakai jari. Kalau sekilas itu aku bisa lihat si makeup removernya sedikit lebih bersih menurutku. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi lip cream, ini kelihatan banget yang Emina masih ada bekasnya lumayan ya, itu padahal udah aku gosok-gosok. Terus yang Hada Labo face wash biasa hampir bersih, dan yang face wash plus makeup remover menurutku ini udah bersih sih. Berdasarkan pemakaianku selama beberapa bulan, kita lihat claim versus resultnya. Yang pertama, mengangkat lapisan terluar sel kulit mati, aku nggak bisa lihat, tapi dua-duanya di cleanse. Terus mengangkat kotoran dan minyak, sama aja kayak pembersih wajah, dua-duanya bisa bekerja dengan baik. Tapi untuk membersihkan makeup, cuman bisa di makeup ringan kayak tinted sunscreen gitu, bisa bersih. Kalau untuk heavy makeup, sebaiknya pakai makeup remover yang terpisah. Terus mengurangi kulit kusam, kayak lebih bersih aja. Menjaga kehalusan tekstur kulit bisa, apalagi di daerah hidung yang biasanya kasar karena komedo, itu komedonya lebih jinak dan lebih jarang muncul. Terus untuk lembut dan cerah, iya sesuai pH kulit, aku nggak tahu, tapi aku nggak pernah iritasi pakai dia, bahkan kulitku jadi lebih lembab. Tapi kalau untuk yang face wash biasa di kulit kering itu kurang lembab. Kalau yang makeup remover itu lebih lembab tapi lebih rentan residu, apalagi pemakaian yang lebih rutin gitu. Mungkin bilasnya kurang bersih, jadi bisa bikin beruntusan kayak gini, padahal aku nggak pernah beruntusan di area rahang. Jadi kesimpulannya, produk ini worth to buy karena dia affordable dan juga bagus. Terus bisa untuk semua jenis kulit, tapi cenderung ke yang normal atau oily atau kombinasi, karena kalau untuk yang kering menurutku ini sedikit kurang melembabkan. Dan kalau misalkan kalian bingung pilih yang mana, keduanya ini mirip, cuman aku sendiri lebih suka yang makeup remover karena lebih melembabkan. Asal kalian pakainya jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi pastikan kalian udah cocok dulu, baru naikin frekuensi pemakaiannya. Dan juga jangan lupa bilas sampai bersih. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat.